bahwa umatnya tidak diabaikan, umatnya tidak ditinggalkan. Maka dari itu bukan sesuatu penghabisan. Israel berpikir itu sesuatu penghabisan. Israel berpikir bahwa itu sesuatu yang terakhir. Allah meninggalkan, Allah sudah membenci. Israel sepertinya telah ditinggalkan. Of course Israel kecewa. Of course dia patah semangat. Karena apa? Karena dia berpikir bahwa Allah meninggalkan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan ingat. Jangan ingat, inilah firman yang diberikan pada Israel. Jangan ingat masa lalu, karena Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Tuhan gak meninggalkan. Tuhan mengasihi. Tuhan gak meninggalkan. Mungkin keadaan saudara seperti Israel ini. Sepertinya kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan gak meninggalkan kita. Sepertinya kita sebagai orang yang gagal. Jangan kita melihat kegagalan kita. Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Tuhan menyediakan sesuatu yang baru. Mungkin saudara merasa putus asa. Sepertinya tidak ada sesuatu harapan. Bahkan saudara mungkin merasa Tuhan tidak menolong saudara. Tetapi biarlah berita yang kita dengar pagi hari ini, berita baik untuk kita di dalam tahun 2011. Berita yang Tuhan berikan pada kita untuk tahun ini, bahwa Tuhan belum tamat dengan kita. He's not done yet. He's not done yet. Tetapi ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau untuk kita alami di dalam kehidupan kita. Mungkin keuangan saudara gagal, mungkin pekerjaan saudara gagal, mungkin relationship saudara gagal di dalam tahun yang lalu. Mungkin di dalam sekolah saudara pun mungkin saudara mengalami kegagalan mata kuliah saudara, mungkin saudara gagal. Sesuatu yang baru Tuhan berikan. He's not done yet. Dia nggak selesai, belum selesai di dalam kehidupan kita. Tidak peduli apa kegagalan saudara. Tidak peduli apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru bagi yang percaya. Tuhan memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana kita mengalami sesuatu yang baru? Bagaimana kita bisa mengalami sesuatu yang baru? Yaitu S-A-L-I-B. Salib yang tadi pertama saya katakan. Salib, katakan salib. Supaya kita ingat. Ya. Gak tahu kenapa waktu saya merumus katakan hal ini saya ya, kok bisa jadi? Meskipun saya make adjustment dan sebagainya, kok bisa jadi? Perkataan salib. S berarti yang pertama yang saya ingin bawakan. Ya, saya akan membawakan tentang salib. S-A-L-I-B. Salib. S yang pertama yaitu stop atau berhenti membuat alasan-alasan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak bisa mendapatkan sesuatu permulaan yang segar di dalam kehidupan kita? Karena kita banyak alasan. Ada amin? Sering kali terjadi dalam kehidupan kita, so many reason yang kita buat di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mempunyai fresh start. Alasan-alasan kita, mungkin kita katakan, mungkin apa yang terjadi, kegagalan masa lalu dan lain sebagainya, itu adalah disebabkan oleh orang lain. Sehingga aku demikian. Stop akan hal itu. Stop kita menyalahkan orang lain. Untuk kita ini boleh selalu memperhatikan. Untuk kita melihat Untuk kita melihat diri kita lebih dahulu. Stop untuk memberikan sesuatu alasan-alasan. Banyak sekali orang memberikan alasan-alasan. Alasan aku gak bisa, aku gak mampu, aku alasan. Banyak sekali alasan. Maka dari itu untuk mempunyai fresh start, untuk mempunyai kesegaran baru di dalam tahun yang baru ini, tanggalkan, stop untuk kita mempunyai alasan-alasan itu. Perhatikan saudara, saya ingin mengatakan, orang lain
dapat menyakitin kita, dapat menjahatin kita, orang lain dapat merugikan kita, orang lain dapat menghancurkan kita, tetapi ya, yang membuat kita ini berhenti adalah diri kita sendiri. Perhatikan akan hal ini. Kalau kita mau sukses di dalam tahun yang baru, maka dari itu kita berhenti daripada alasan-alasan menyalahkan apapun juga. Karena apa? Karena yang membuat kita berhenti di dalam kehidupan kita, tidak bisa maju mengalami fresh start di dalam tahun yang baru. Selain firman Tuhan mengatakan kita membawa hal-hal yang lama, itulah yang kita pakai seringkali, hal-hal yang lama, alasan-alasan tahun lalu, kita masih bawa di dalam tahun yang baru. So many reason di dalam tahun 2010 kita bawa kesalahan bos kita, kesalahan majikan kita, mungkin kesalahan pastor kita, kesalahan leaders kita, kesalahan orang tua kita. Seperti yang saya katakan, orang lain dapat menyakitin kita, orang lain dapat menjahatin kita, orang lain dapat merugikan kita, tetapi yang membuat saudara berhenti, tidak mempunyai fresh start, yaitu diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Oke? Tidak ada orang yang dapat merusak kita tanpa seizin kita. Tidak ada orang dapat merusak kita tanpa seizin kita. Kita mempunyai akan banyak pilihan. Kita mempunyai sesuatu choice bagaimana kita menanggapi akan serangan-serangan itu ada di dalam kehidupan kita. Pada saat segala sesuatu terjadi, banyak sekali choice-choice yang kita buat. Maka dari itu semuanya ditentukan oleh diri kita sendiri. Alkitab mengatakan bahwa titik permulaan untuk fresh start yaitu kejujuran saudara untuk menerima tanggung jawab dalam segala sesuatu masalah. Ya. Di dalam Amsal, kita buka dalam Amsal 28. Kitab Amsal pasal 28, ya, firman Tuhan. Amsal, Proverb 28, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ada amin saudara. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Kalau kita ini selalu menyalahkan orang lain, maka dari itu kita tidak akan beruntung. Ada amin. Kalau kita ini mengakui pelanggaran kita dan meninggalkannya, firman Tuhan katakan ia akan disayangi. Kita ini meninggalkan, akui, tinggalkan. Jangan kita ini salahkan orang lain dan hal itu kita bawa terus. Iya kan? Seringkali yang kita bawa supaya kita nggak disalahin kan, selalu kan kita bawa itu. Supaya misalnya nanti kalau ditanya oleh mami kita, ya, kenapa nilai kamu nggak baik? Ya habis gurunya killer sih. Gurunya yang killer atau kita yang nggak belajar? Ya, maka itu selalu kita bawa kan? Selalu kita bawa. Firman Tuhan katakan, akui dan tinggalkan. Maka itu akan disayangin Tuhan. Saudara dan saya akan disayangin Tuhan. Kita akan beruntung. Di tahun 2011 saudara dan saya akan beruntung. Jangan banyak buat alasan lah. Saya gak mau banyak buat alasan kegagalan saya di tahun 2010. Saya gak mau menyalahkan siapa-siapa. Saya mau mengakui. Saya tanggalkan dengan sesuatu yang baru. Ada amin.
Maka itu stop, berhenti dengan apa? Alasan-alasan kita. Sebenarnya saudara, hal-hal yang harus kita akui kenapa kita ini gagal. Ya, masih dalam S, ya. Kenapa kita ini sering kita gagal? Yang pertama, yaitu kita mempunyai alasan yang pertama kenapa kita gagal dalam kehidupan kita, yaitu kita tidak mempersiapkan diri. Seringkali membuat saudara gagal. Maka itu jangan salahkan orang lain. Karena apa? Karena kita nggak siap. Kita nggak mempersiapkan diri di dalam menghadapi masalah di dalam kehidupan karena kita nggak siap. Maka itu seringkali ketidaksiapan membuat kita ini gagal. Karena ketidaksiapan kita membuat saudara dan saya ini sembrono. Ya. Salah satu contoh. Kenapa kita ini melakukan kesalahan sehingga kita dapat tiket? Misalnya dapat tiket polisi. Karena saudara nggak mempersiapkan saudara ke gereja dengan cepat-cepat ngebut karena musik praktis 10:30. Di tengah jalan belum sampai ke gereja kena tiket. Habis nanti kalau ditanya di gereja, habis pegang polisi sih. Kita gagal seringkali karena kita ini tidak mempersiapkan diri. Saudara, mungkin kita gagal di dalam sekolah kita karena kita tidak mempersiapkan diri. Ada amin. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita karena kita tidak mempersiapkan diri. Maka dari itu, kalau kita ini mau mengakuinya, rubahlah, tanggalkan, siapkan. Di dalam segala sesuatu kehidupan kita siapkan. Di dalam Amsal 22 ayat yang ketiga. Orang yang bijak melihat, ya, bukan mencari, tetapi melihat malapetaka. Orang yang bijak, ya, melihat malapetaka. Bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Sesuatu firman yang indah untuk kita dalam kitab Amsal katakan, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus. Orang yang bijak akan mempersiapkan akan dirinya. Dia melihat akan malapetaka. Awas, waspada. Firman Tuhan katakan waspadalah. Maka itu orang yang bijak akan waspada. Orang yang waspada berarti orang yang mempersiapkan diri. Ada amin. Orang yang waspada itu selalu akan awas-awas. Awas-awas pada malapetaka. Itu waspada. Untuk kita ini hati-hati. Bersifat hati-hati mempersiapkan akan diri. Nah, orang bijak akan melihat akan problem dan mempersiapkan diri. Tetapi orang bodoh, firman Tuhan katakan di dalam Amsal tadi yang kita baca, orang bodoh mungkin melihat problem dan terobos terus. Tidak mempersiapkan akan diri. Tidak melihat. Ya, orang bodoh mungkin tidak melihat. Meskipun melihat terobos terus atau bahkan tidak melihat. Kalau tidak melihat berarti ya itu yang saya katakan malah mencari malapetaka. Orang yang tidak melihat, orang bodoh itu mencari malapetaka. Saudara tahu 120 tahun hujan tidak turun, Nuh mempersiapkan bahtera. Mempersiapkan akan bahtera. Persiapan kita penting. Persiapan kita penting. Alasan yang selanjutnya, karena kita tidak mau mendengar orang lain. Jadi yang tadi, ya, karena apa? Karena ya kita tidak mempersiapkan diri. Lalu
Yang selanjutnya yaitu karena kita tidak mau mendengar orang lain, tidak mau mendengar nasihat, kita jalan dengan kesalahan kita, terus menerus kesalahan kita, ya, karena kita tidak mau mendengar orang lain. Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan. Pertimbangan berarti dibutuhkan beberapa orang, ya. Tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Rancangan kita sering gagal, ya. Tetapi kalau ada sesuatu pertimbangan, kalau ada penasehat banyak, maka dari itu akan terlaksana dengan baik. Di dalam bahasa Inggris katakan, without counsel, plans go awry. But in the multitude of counselors, they are established. Kegagalan kita karena kita tidak mau mendengar orang lain. Gak mau mendengar akan nasihat. Maka dari itu kita mengalami akan banyak sekali kegagalan. Kita tak mau mendengar orang lain berarti kita sombong. Orang yang sombong, orang yang dibenci oleh Tuhan. Di dalam Alkitab katakan. Maka dari itu, kalau kesombongan itu terjadi, mengalami akan kegagalan. Menara Babel, kita lihat Menara Babel didirikan, kesombongan manusia terjadi. Akhirnya Tuhan kacau balaukan, runtuh mereka. Maka dari itu persiapkan kita, ya, kita harus mempersiapkan diri dan kita mau untuk mendengar akan nasihat. Selanjutnya, alasan yang selanjutnya yaitu saudara cepat menyerah. Karena kita cepat menyerah. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. If you faint in the day of adversity, your strength is small. If you give up when troubles come, it just shows that you are weak. Ini dalam saya baca di dalam terjemahan-terjemahan yang lain. If you falter in time of troubles, how small is your strength? Maka dari itu kalau kita ini sudah cepat menyerah, ya, maka itu sudah tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan. Orang yang cepat menyerah, maka dari itu, ya, kita akan mengalami akan kegagalan. Kita akan mengalami akan kegagalan. Saudara, kita banyak sekali mengetahui, banyak sekali orang-orang yang mereka sukses di dalam entrepreneurship mereka karena mereka tidak menyerah, karena mereka mencoba berulang-ulang kali. Ada amin. Karena mereka nggak menyerah, mereka menjadi orang yang sukses. Mereka menjadi orang yang sukses. Kalau saudara gagal dan saudara mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, gagal, mencoba lagi, saudara itu orang yang normal. Ada amin. Saudara nggak normal kalau saudara gagal dan berhenti malahan. Kalau kita ini gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, nggak mudah menyerah, maka dari itu, ya, kita ini akan sukses di dalam kehidupan kita. Saya ingin untuk saudara memperhatikan, saudara tidak pernah gagal sampai saudara menyerah. Jadi kalau saudara ini, ya, mungkin mengalami sesuatu kegagalan dan bangkit lagi, saudara ini belum gagal sebenarnya. Sering orang mengatakan kita sudah gagal, ya, tetapi sebenarnya kita ini belum gagal. Kalau kita ini belum menyerah, kalau kita sudah menyerah, saudara baru gagal. Maka itu jangan pernah menyerah. Ada amin? Ya, saya lihat beberapa teman-teman di sini, mereka gak menyerah di dalam usaha mereka. Untuk apapun juga, struggle apapun juga, sekolah, pekerjaan, habis-habisan, bangkit lagi, ya, ngumpulin dari hal kecil,